Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar melalui video pembelajaran. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai anatomi fisiologi sistem sirkulasi. Yang ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah anatomi, fisiologi, dan histologi. Dalam anatomi fisiologi sistem sirkulasi ini, maka kita akan belajar mengenai organ-organ yang terlibat di dalamnya, kemudian mengenai pembuluh darah dan juga mengenai darah yang terdapat di dalam pembuluh darah atau keping-keping darah. Saya share screen untuk PowerPoint-nya. Ini adalah kita akan bahas anatomi sistem sirkulasi. Anatomi fisiologi sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah penghubung lingkungan eksternal dan lingkungan internal cairan tubuh. Jadi cairan tubuh kita itu ada yang di lingkungan eksternal dan ada yang di lingkungan internal. Yang di lingkungan internal adalah sistem sirkulasi yang berada di dalam sel tubuh kita, sementara yang di lingkungan eksternal adalah cairan tubuh yang berada di dalam pembuluh darah dan juga cairan tubuh yang berada di luar sel tubuh kita. Ini adalah fungsi dari sistem sirkulasi. Fungsi dari sistem sirkulasi pertama adalah sebagai alat transportasi, berarti di sini salah satu yang paling penting dalam sistem sirkulasi adalah dia mentransport oksigen ke seluruh tubuh, di mana bukan hampir 100% semuanya tubuh kita, organ dalam tubuh kita memerlukan oksigen. Maka oksigen itu ditransport, dikirimkan ke seluruh organ di dalam tubuh kita melalui pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan suhu tubuh. Di sini sistem sirkulasi berperan dalam mempertahankan suhu tubuh, di mana kalau dalam keadaan dingin dia akan menyempitkan pembuluh darahnya menjadi vasokonstriksi, sementara dalam keadaan panas dia akan bervasodilatasi atau melebarkan pembuluh darahnya sebagai upaya untuk melepaskan suhu yang ada pada tubuh kita. Kemudian sebagai sistem perlindungan karena di dalam sistem sirkulasi terdapat sel-sel darah putih yang berperan dalam perlindungan tubuh kita serta sistem buffer darah. Nah, ini adalah fungsi dari sistem sirkulasi. Kemudian sistem sirkulasi ini terdiri dari 3 sistem ya. Yang pertama adalah sistem kardiovaskuler, kemudian sistem limfatik, kemudian organ pembentuk dan penyimpan darah. Sistem kardiovaskuler dikenal sebagai sistem peredaran darah. Sistem dalam tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Ya, jadi sistem kardiovaskuler ini salah satu dari sistem sirkulasi, di mana sistem kardiovaskuler ini terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler bertanggung jawab untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi tubuh kita ke setiap bagian dari tubuh kita, sampai ke bagian kulit, sampai ke otak, kemanapun organ yang ada dalam tubuh kita, itu darah dialirkan melalui sistem kardiovaskuler. Ya, nah sehingga ketika darah mengaliri seluruh jaringan tubuh kita, maka di situ darah turut serta dalam mengirimkan oksigen ke setiap organ dan
mengambil karbon dioksida untuk nanti dialirkan ke paru-paru dan dikeluarkan dari dalam tubuh, seperti itu ya. Jadi salah satu, fungsi penting dari sistem sirkulasi, peredaran darah yaitu, mengirimkan oksigen dan mengambil karbon dioksida, mengirimkan oksigen ke organ yang ada di dalam tubuh kita dan mengambil karbon dioksida dari organ untuk dikeluarkan dari tubuh. Tentunya dikeluarkannya melalui paru-paru ya. Jadi ini kata kardiovaskuler berasal dari kardia atau yang berarti jantung dan vaskulum yang berarti pembuluh kecil ya. Kemudian jantung. Jantung dalam sistem yang kompleks ini, jantung memompa dan relaksasi secara bergantian. Jadi jantung kita itu, berdenyut setiap hari, setiap detik tanpa berhenti. Dari mulai kita di dalam kandungan, sampai kita nanti akhirnya, meninggal, itu jantung terus berdenyut. Fungsinya apa? Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, ya, memompa darah ke paru-paru, ya. Jadi itu fungsi fungsi jantung, ya. Nah, jadi setiap jantung berkontraksi, maka dia akan mengirimkan darah. Ya, apabila, jantung kanan ya, ventricles dextra, maka ketika berkontraksi dia mengirimkan darahnya ke paru-paru, sementara kalau ventricle sinistra, maka dia akan, mengirimkan darahnya memompa darah ke seluruh tubuh, ya, sehingga nanti akan terjadi perbedaan secara anatomis antara otot jantung yang dekstra dan otot jantung yang sinistra, yang nanti kita lihat di gambar. Nah, saat memompa, jantung memaksa darah untuk keluar dari jantung untuk bergerak ke seluruh tubuh dan saat jantung melakukan relaksasi, jantung menerima darah yang kemudian masuk ke tiap ruangan dalam jantung. Nah, ini adalah jantung, kemudian jantung kita posisinya ada di toraks, ya, ada di bagian dada, sebelah kiri ya, kemudian dia dilapisi oleh lapisan yang disebut dengan perikardium ya. Lapisan perikardium ini antara lapisan perikardium dengan otot jantung itu terdapat cairan yang dinamakan dengan cairan perikardial. Ya, jadi ini adalah otot jantungnya, kemudian ini cairan perikardialnya dan ini adalah perikardiumnya ya. Perikardium adalah lapisan yang menutupi otot jantung. Nah, kemudian ini adalah otot jantung dan pembuluh darahnya ya. Jadi jantung itu menerima darah dan memompa darah ya. Jantung menerima darah dan memompa darah. Kita lihat di sini ada jantung yang bagian kiri ya, ada jantung yang bagian kanan. Nah, itu jantung bagian kiri dan jantung bagian kanan, dia akan menerima, darah dari pembuluh darah yang berbeda dan akan memompa darah ke tempat yang berbeda, gitu ya. Jadi jantung kanan dan jantung sebelah kiri, ini ada ventricle kanan, ventricle kiri, ventricle sinistra, kemudian ini ada ventricle dextra. Nah, itu dia akan memompa darah ke tempat yang berbeda, ya. Ventricle sinistra akan memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara ventricle dextra akan memompa darah ke paru-paru, ya. Nah, ini tolong ini dijadikan catatan ya, dicatat poin-poin penting ini karena kemungkinan keluar di ujian. Ventricle sinistra memompa darah ke seluruh tubuh, sementara ventricle dextra akan memompa darah ke paru-paru, ya. Melalui apa mereka memompa darah? Yang ventricle sinistra akan memompa darah melalui aorta, ya. Jadi ketika darah dipompa, ya, pertama jantung yang sebelah kiri dia akan menerima darah, ya, dari paru-paru yang berisi yang kaya akan oksigen, ya. Dia akan menerima darah dari paru-paru yang berisi oksigen, ya. Melalui apa? Melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis ya. Jadi dari paru-paru, darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen, ketika kita menghirup udara, maka oksigen akan masuk. Nah, darah dari paru-paru yang mengandung oksigen ini kemudian akan dialirkan ke atrium sinistra.
ke atrium yang bagian kiri, dari atrium sinistra akan masuk ke ventricle sinistra. Ya, darah dari ventricle sinistra ini akan dipompa oleh jantung, kemudian dia akan masuk ke dalam aorta ke sini dan dia akan dialirkan ke seluruh tubuh, tubuh kita bagian atas maupun tubuh kita bagian bawah. Nah, darah akan mengalir ke seluruh tubuh, mengirimkan oksigennya ke organ kita, kemudian akan diolah oksigen tersebut menjadi karbon dioksida. Ketika diolah menjadi karbon dioksida, hasilnya karbon dioksida, sisa metabolismenya, kemudian diserap kembali oleh pembuluh darah dan akan dibawa kembali ke jantung. Ya, nah karbon dioksida yang dibawa kembali ke jantung, maka dia akan masuk ke jantung sebelah kanan atau ke ventricle dextra. Akan masuk ke atrium dextra dulu melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Maka darah yang masuk ke jantung sebelah kanan dia akan banyak mengandung karbon dioksida. Ya, dia masuk melalui vena cava superior apabila darah itu berasal dari organ tubuh kita bagian atas dan masuk melalui vena cava inferior apabila darah balik tersebut berasal dari organ tubuh bagian bawah. Kemudian dia masuk ke atrium dextra, ke atrium kanan, dan akan masuk ke ventricle dextra. Dari ventricle dextra, darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini akan dipompakan ke paru-paru. Ya, kemudian di paru-paru akan bergantian kembali karbon dioksidanya dilepas, kemudian dikeluarkan oleh paru-paru ke udara, menarik lagi oksigen, dan kemudian oksigen akan dibawa lagi ke paru-paru, darah dari paru-paru akan melalui vena pulmonalis sebelah kiri dan masuk ke ventrikel kiri. Begitu seterusnya siklusnya ya nak ya. Jadi kalau darah yang banyak mengandung oksigen itu berada di jantung sebelah kiri, sementara darah yang banyak mengandung karbon dioksida ada di jantung yang sebelah kanan. Jantung sebelah kiri terdiri dari ventricle sinistra dan atrium sinistra, jantung sebelah kanan terdiri dari ventricle dextra dan atrium dextra. Nah, ini adalah proses dari distribusi oksigen dan distribusi oksigen dan pengembalian karbon dioksida menuju jantung yang akan dikeluarkan melalui paru-paru. Ya, jadi ini siklus yang telah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah katup yang ada pada jantung, ya. Jadi ada katup semilunaris, ada katup tricuspidalis, dan ada katup mitral, ya. Nah, ini saya lupa menjelaskan, ini kita lihat di ventricle sinistra ini ototnya lebih tebal dibandingkan dengan ventricle dextra. Ya, karena apa? Karena ventricle sinistra harus memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga dia harus memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan ventricle dextra. Sementara ventricle dextra dia akan memompakan darah ke paru-paru. Nah, kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Ya, pembuluh darah arteri itu adalah yang banyak mengandung oksigen. Jadi begini, arteri artinya adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Ya, itu definisinya. Ya, arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Nah, tolong catat baik-baik ya. Dan vena adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Ya, di sini arteri itu banyak mengandung oksigen. Ya, karena apa? Karena ketika meninggalkan jantung dia akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kecuali ada satu arteri yang berasal dari ventricle dextra yang dia adalah satu-satunya arteri yang hanya mengandung karbon dioksida. Yang namanya adalah arteri pulmonalis. Catat ya. Jadi arteri pulmonalis adalah satu-satunya arteri yang mengandung karbon dioksida. Sementara arteri yang lainnya itu semuanya mengandung oksigen. Ya. Nah, vena ini adalah definisinya pembuluh darah yang menuju jantung. Di sini vena itu mengandung karbon dioksida. Namun ada satu vena ya yang meninggalkan jantung justru dia banyak mengandung oksigen, yaitu vena pulmonalis. Ya. Yang keluar dari ventricle sinistra jantung. Vena mengandung karbon dioksida. Satu-satunya vena yang mengandung oksigen adalah vena pulmonalis. Catat ya. Nah,
Kemudian, nah ini adalah aliran darah ke seluruh tubuh, sebenarnya lebih kompleks dari ini ya, aliran darah ke seluruh tubuh tuh sampai ke pembuluh darah kecil, sampai ke venula, sampai ke arteriola ya, yang ada di permukaan kulit. Itu darah semua disebarkan. Apabila terjadi sumbatan saja, maka akan terjadi kerusakan pada organ yang tersumbat pembuluh darahnya disebabkan karena tidak adanya pengiriman oksigen ke area tersebut. Sehingga kalau tidak dikirim oksigen, maka organ tersebut tidak bisa melakukan aktivitas metabolisme yang menghasilkan energi. Dan ini adalah tadi ya, seperti tadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, jantung, paru-paru, dan ke seluruh tubuh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini adalah perbedaan dari arteri dan vena. Ya, kita lihat arteri ini, kalau misalnya nanti di ujian keluar apa perbedaan arteri dan vena, jangan sampai ada yang menjawab arteri berwarna merah, vena berwarna biru. Nggak boleh ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena sudah banyak kejadian-kejadian sebelumnya, saya tanyakan ini di ujian, jawabannya adalah arteri berwarna merah, vena berwarna biru. Nah, itu sangat-sangat salah sekali, karena apa? Karena itu ada jawaban anak TK ya. Kita yang kuliah harus bisa membedakan arteri dan vena ini berdasarkan anatomisnya, struktur anatomisnya, dan berdasarkan fungsinya. Ya. Nah, ini berdasarkan struktur anatomisnya, arteri itu lebih tebal dindingnya dibandingkan dengan vena. Vena tuh lebih tipis. Kenapa arteri lebih tebal? Karena dia lebih bisa harus menahan tekanan dari jantung, dari ventrikel kiri yang tadi kita lihat kekuatan ototnya lebih tebal ya, lebih tebal anatomis ototnya dibandingkan dengan ventrikel yang sebelah kanan. Nah, ini di sini lebih tebal dindingnya dibandingkan dengan vena. Vena lebih tipis. Kemudian anatomis lain yang kelihatan sekali bedanya adalah vena memiliki katup, sementara arteri tidak memiliki katup. Fungsinya untuk apa? Seperti kita ketahui, kalau misalnya arteri ini, dia fungsinya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan ketika mengalirkan darah, dia memiliki dorongan, dia didorong untuk aliran darahnya, dia didorong oleh jantung. Gitu ya. Kemudian dia juga akan pada organ tubuhnya yang bagian bawah, maka dia akan meluncur ke bawah. Sehingga di situ dia tidak memiliki kendala dalam pengaliran darah. Berbeda dengan vena. Vena untuk mengalirkan darah supaya darah kembali ke jantung, dia akan menuju jantung, mengembalikan darah dari organ-organ menuju jantung, supaya darah tidak kembali lagi ke bawah, maka dia memiliki valve ini, ya memiliki valve ini sehingga darah yang sudah naik dia tidak akan turun lagi ke bawah, gitu ya. Darah yang sudah naik ke atas tidak akan turun lagi ke bawah, tertampung oleh valvula yang ada di dalam vena ini, gitu ya. Jadi gitu perbedaannya. Kemudian arteri mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis dan vena mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Darah itu merupakan jadi darah itu isi dari ini ya, isi dari arteri ini. Ya, isi dari arteri ini adalah darah. Ya, seperti kita ketahui, darah berwarna apa? Merah. Ya, kenapa berwarna merah? Karena sebagian besar isinya didominasi oleh sel darah merah atau sel eritrosit. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari darah. Yang pertama adalah ada plasma darah dan ada komponen darah. Kalau misalnya darah, kita ambil darah misalnya ya, sekitar 5 mili misalnya dari pembuluh darah kita ambil darah, kemudian kita putar secara cepat, di centrifuge namanya, kita putar secara cepat, maka akan terpisah antara keping-keping darah dan plasma darah. Plasma darah dia akan berwarna keruh ya, akan berwarna keruh kalau tidak diberi zat antikoagulan, dia akan berwarna keruh, isinya adalah protein plasma, yang terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Kemudian ada nutrien, gas darah, dan zat-zat lainnya. Ya, jadi kalau darah itu kita putar secara cepat di centrifuge, maka komponen darah akan mengendap di bawah, sementara cairannya akan berada di atas. Cairannya itu yang disebut dengan plasma darah. Dia berwarna keruh karena mengandung protein plasma, albumin, globulin, dan fibrinogen. Ya, di sini fibrinogen ini berperan dalam proses penjendalan darah, globulin berperan dalam
daya tahan tubuh, sedangkan albumin berperan dalam mempertahankan tekanan osmotik di dalam pembuluh darah. Kemudian komponen darah di sini ada eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit. Ya, leukosit ini ada granulosit dan ada agranulosit. Ya, bedanya apa antara granulosit dan agranulosit? Di sini bedanya adalah kalau granulosit pada sitoplasmanya terdapat bulatan-bulatan kecil, terdapat granulanya. Ada di sini granulosit dibagi lagi ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kemudian agranulosit dibagi lagi menjadi limfosit dan monosit. Nah, ini komponen darah ini masing-masing memiliki